Selamat pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan satu lagu dan setelah itu dilanjutkan dengan berdoa ya anak-anak untuk proses berlangsungnya pembelajaran kita. Baiklah, kita akan bernyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Setelah itu dilanjutkan nanti dengan berdoa ya anak-anak. Oke, kita bernyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Iya, kita bernyanyi dimulai dari 1, 2, 3, ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa, di mana pada pagi hari ini Engkau masih menyertai kami dan memberkati kami Bapa. Tuhan Yesus, kami akan segera memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau yang memberkati awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Engkau juga Tuhan Yesus memberkati akal dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima pembelajaran kami hari ini dengan baik. Dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Bapa, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tema pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai dosa. Ya, sebelum kita memasuki ke dalam tema pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai mengapa manusia berdosa, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai dosa. Ya, apa itu dosa? Jika ibu bertanya mengenai dosa, apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak? Ya, anak-anak sekalian boleh memikirkan apa itu dosa. Iya, ada yang tahu apa itu dosa? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Iya, bagus sekali. Apa itu dosa? Iya, dosa adalah perbuatan jahat. Ya, apalagi? Ya, dosa adalah pelanggaran. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Iya, dosa adalah pemberontakan. Baik. Kalau mengenai dosa, apa-apa saja yang anak-anak ibu tahu mengenai dosa? Dosa-dosa apa saja? Dosa seperti mencuri. Ya, benar. Dosa seperti berbohong. Ya, benar sekali. Melawan. Ya, bagus sekali. Iya, jawaban-jawaban yang anak-anak ibu berikan itu sangat benar dan tidak ada yang salah. Ya, dosa adalah pemberontakan atau pelanggaran terhadap hukum Allah yang dilakukan oleh manusia. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa membaca dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Oke, kita bisa membacanya bersama-sama. Sudah ada yang dapat? Oke, sudah dapat semua? Baik, bagus sekali. Kita membaca bersama-sama ya. Dimulai dari 1, 2, 3, ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, apa tadi dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4? Apa itu dosa? Iya, pelanggaran hukum Allah. Jadi, jelas dikatakan dalam firman Tuhan, jikalau dosa itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh manusia terhadap perintah Allah. Begitu ya, dan Ibu. Setelah kita memahami apa itu dosa, baru kita masuk ke dalam tema kita pada pagi hari ini. Oke. Ya.
Baiklah, kita akan masuk ke dalam tema kita pada hari ini, yaitu mengapa manusia berdosa. Dikatakan, mengapa manusia berdosa? Kita ingat, manusia berdosa. Siapa pertama kali manusia yang jatuh ke dalam dosa? Ada yang tahu? Ya, angkat tangannya kalau ada yang tahu. Oke, siapa? Iya, Adam dan Hawa. Pintar sekali. Baiklah, kita akan masuk ke dalam tema kita pada hari ini, yaitu mengapa manusia berdosa. Jika kita tahu, kita pikirkan mengapa manusia berdosa, kita akan berpikir, manusia berdosa. Siapa sih manusia pertama kali yang berdosa? Oke, kita akan membahas pada saat ini. Oke, ada yang tahu siapa manusia pertama kali yang jatuh ke dalam dosa? Angkat tangannya. Iya, ada yang tahu? Iya, siapa? Iya, bagus sekali. Adam dan Hawa. Iya, manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa ialah si Hawa. Mengapa ibu katakan si Hawa? Iya, karena pada saat itu si Hawa sedang berjalan-jalan di Taman Eden. Dan si ular pun datang menghampiri dan langsung menghasut si Hawa. Si ular berkata kepada si Hawa, jika Hawa memakan buah itu, dia tidak akan mati, melainkan akan sama seperti Allah. Dan setelah sekian lama si ular menghasut Hawa, si Hawa pun mengikuti. Si Hawa pun jadi tergiur oleh hasutan si ular. Jadi si Hawa memakan buah tersebut, menjadi melanggar apa yang diperintahkan Allah, dan mereka pun menjadi tahu mana yang baik dan yang jahat. Ya, pada saat itu juga Allah datang berjalan-jalan di Taman Eden dan mengetahui bahwasanya mereka telah melanggar perintah Allah tersebut. Mereka melanggar apa yang mereka langgar? Iya, memakan buah di Taman Eden tersebut. Allah pun marah dan mengusir mereka dari Taman Eden. Itulah awal dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia atau yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Seperti itu, anak-anak ibu. Jadi, mengapa Adam dan Hawa berbuat dosa? Mengapa manusia berdosa? Ia dikarenakan keinginan diri untuk menjadi seperti Allah, yaitu si Adam dan Hawa. Mereka tidak tunduk kepada Allah dan melanggar apa yang sudah diperintahkan Allah. Padahal Allah sudah berkata kepada mereka, jangan sesekali kamu memakan buah yang ada di yang ada di tengah-tengah Taman Eden ini. Dan karena si Hawa sudah tidak tahan mendengar hasutan si ular, maka si Hawa pun memakan, bahkan diberikan kepada si Adam. Jadi mereka pun melanggar perintah Allah dan Allah pun mengusir mereka dari Taman Eden. Begitu ceritanya, anak-anak. Jadi seperti kita sekarang ini juga, kita juga banyak melakukan pelanggaran dosa, bukan hanya Adam dan Hawa saja. Kita sekarang ini juga semakin banyak perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan. Benar sekalian anak ibu. Apa benar itu? Coba kita ingat-ingat, apa dosa apa yang sering kita lakukan? Iya, dosa apa yang sering kali kita lakukan? Iya, berbohong, apalagi yang melawan, mencuri. Iya, sering sekali memang manusia itu melakukan perbuatan itu. Jadi manusia juga selalu melakukannya berulang kali. Padahal jelas perintah Allah sudah dikatakan jangan mencuri. Gitu anak-anak ibu. Oke, ibu juga mau bertanya, dosa-dosa apa yang sering anak-anak ibu lakukan di dalam sekolah? Di dalam sekolah ini, iya, mencontek, sering bertengkar dengan teman, melawan guru. Iya, begitu. Jadi karena kita sudah tahu bahwasanya itu semua adalah dosa, ibu mau anak-anak ibu kita bisa berubah dari apa yang kita lakukan. Oke. Ya, di sini kita ketahui bahwasanya pada saat kita melakukan dosa,
ada akibat dari perbuatan dosa. Ada akibat dari apa yang kita lakukan, dari perbuatan yang buruk itu. Baiklah, dari perbuatan dosa tersebut pasti ada yang dampak yang kita rasakan, baik dari dampak negatif, baik dampak positif. Tidak ada kalau dampak positif dikatakan itu hanya sementara dari perbuatan dosa kita itu. Ya, seperti yang kita ketahui, apa akibat dari Adam dan Hawa melanggar perintah Allah? Ya, dari yang sudah Ibu jelaskan. Ada yang tahu apa akibat dari Adam dan Hawa melanggar perintah Allah? Iya, bagus sekali. Tadi kan anak Ibu sudah kita jelaskan, sudah Ibu jelaskan tadi kan? Ya, coba angkat tangannya. Iya. Apa tadi tuh? Iya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Itu akibat dari Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Benar sekali, pintar. Jadi, begitulah efek atau akibat dari dosa. Seperti contoh lagi, Ibu mau kasih contoh di dalam kehidupan kita. Sederhananya saja, dosa mencuri. Ibu mau membuat satu ilustrasi. Pada saat mencuri, si Andi mencuri mangga dan memanjat pohon mangga tersebut. Padahal di dalam pohon tersebut ada dahan yang rapuh. Jadi si Andi tidak melihat, tidak memperhatikan dahan tersebut. Jadi pada saat si Andi naik dari pohon, dia injak dahan yang rapuh tersebut dan dia pun terjatuh, tergeletak. Ya, pada saat itu itulah akibat dari dosa yang dilakukan si Andi, yaitu mencuri. Kita tidak tahu saja apa yang mengintai setelah kita melakukan dosa tersebut itu. Jadi ada lagi yang bisa kasih contoh? Iya, apa nak? Bagus sekali, berbohong kepada orang tua dan guru. Jika ketahuan pasti kena marah. Iya, bagus. Memang iya, jika kita ketahuan berbohong, hanya sebentar sajanya kita merasakan selamat dari kebohongan itu. Setelah kita ketahuan, kita akan kena marah, kita bisa kena pukul. Tapi dari situ kita boleh belajar jangan melakukan kejahatan atau dosa lagi seperti mencuri, seperti berbohong. Intinya setiap dari perbuatan dosa pasti akan berakibat buruk. Oke, karena di sini kita akan belajar untuk tidak melakukan dosa. Apa yang harus dilakukan agar seseorang tidak masuk ke dalam dosa? Ya, siapa yang tahu dari yang sudah Ibu ajarkan? Bagaimana dosa, bagaimana akibat dari perbuatan dosa, dan bagaimana kita agar tidak masuk lagi ke dalam dosa. Iya, jadi hendaknya kita melakukan hal yang baik. Jadi hal-hal yang baik itu seperti kita taat kepada Allah, rajin beribadah, dan juga membaca firman. Dari situ kita akan boleh belajar untuk patuh kepada orang tua dan guru ataupun kepada orang lain, dan suka membantu, tidak suka berbohong ataupun tidak mencuri ataupun perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Jadi seperti itu ya anak Ibu. Jadi perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, bolehlah kita belajar untuk tidak melakukan hal-hal dosa lagi. Jadi sampai di sini pembahasan kita. Ada yang mau bertanya mengenai dosa? Iya, Ibu mau karena anak-anak Ibu tidak ada yang bertanya, Ibu mau bertanya sekali lagi, apa itu dosa? Iya, pelanggaran ataupun pemberontakan. Jadi yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3:4 tadi apa? Apa itu dosa? Apa dikatakan di dalam 1 Yohanes 3:4 mengenai dosa? Iya, pelanggaran hukum Allah. Pintar sekali anak ibu-ibu. Oke anak ibu, karena kita sudah memahami dan mempelajari apa itu dosa, kiranya kita boleh mengerti apa itu dosa dan bagaimana akibat dari perbuatan dosa. Ibu harap kita sudah mengerti apa yang kita
pelajari dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya anak-anak. Oke, kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa di mana pada saat ini Engkau masih menyertai proses pembelajaran kami Bapa. Kiranya Bapa, apapun yang kami pelajari hari ini mengenai dosa dan akibatnya, kami boleh belajar untuk tidak melakukan dosa lagi Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik anak-anak, jangan lupa tugasnya untuk minggu depannya. Ibu tunggu tugasnya dan Ibu periksa. Terima kasih.